Pernahkah Anda bertanya, mengapa sejarah yang kita pelajari di sekolah terasa begitu rapi? Modern. Yuk kita mulai. Sejarah ditulis oleh pemenang. Salah satu fakta paling penting dalam ilmu sejarah adalah sejarah sering ditulis oleh pihak yang menang. Dalam historiografi modern, para peneliti menemukan bahwa sumber sejarah sering berasal dari penguasa, pemerintah, atau kelompok dominan. Contohnya, catatan kerajaan ditulis oleh penulis istana, laporan perang dibuat oleh pihak pemenang, dan narasi nasional dibentuk untuk memperkuat identitas negara. Akibatnya, suara kelompok kecil, rakyat biasa, perempuan, atau kelompok yang kalah sering tidak terdokumentasi. Pendekatan sejarah modern mencoba memperbaiki hal ini melalui arkeologi, studi dokumen alternatif, sejarah lisan, dan analisis sosial ekonomi. Sejarah bukan hanya tentang raja dan perang, tetapi tentang kehidupan manusia secara keseluruhan. Peradaban kuno lebih canggih dari yang kita bayangkan. Sekolah sering menggambarkan manusia masa lalu sebagai primitif, namun bukti ilmiah menunjukkan sebaliknya. Contohnya pertama, piramida Mesir dibangun sekitar 4.500 tahun lalu dengan teknik matematika dan rekayasa yang sangat presisi. Kedua, kota Mohenjo-daro atau peradaban lembah Indus memiliki sistem drainase kota yang terorganisir, lebih maju dibanding banyak kota modern awal. Ketiga, situs Göbekli Tepe atau Turki berusia sekitar 11.000 tahun. Ini mengubah teori lama bahwa manusia harus bertani dulu sebelum membangun struktur besar. Fakta ini menunjukkan bahwa manusia purba memiliki organisasi sosial dan kemampuan teknis yang jauh lebih maju dari yang dulu diperkirakan. Banyak perang terjadi karena ekonomi, bukan ideologi. Di buku pelajaran, perang sering dijelaskan karena agama, ideologi, atau konflik politik. Namun penelitian sejarah ekonomi menunjukkan bahwa banyak perang dipicu oleh perebutan sumber daya, jalur perdagangan, akses ekonomi, dan kontrol wilayah strategis. Contohnya, perang kolonial Eropa bertujuan menguasai rempah, emas, dan tenaga kerja. Banyak konflik modern terjadi di wilayah kaya minyak atau mineral, dan bahkan perang dunia memiliki dimensi ekonomi yang sangat besar. Sejarawan modern melihat perang sebagai hasil dari kombinasi faktor politik, ekonomi, dan sosial. Kolonialisme tidak hanya soal penjajahan politik. Di sekolah, kolonialisme sering dijelaskan sebagai penjajahan wilayah oleh negara asing. Namun kajian sejarah modern menunjukkan dampak yang lebih luas. Pertama, eksploitasi ekonomi besar-besaran, sistem tanam paksa, monopoli perdagangan, dan pengambilan sumber daya. Kedua, perubahan struktur sosial, pembentukan kelas sosial baru, dan ketimpangan ekonomi. Ketiga, dampak jangka panjang. Beberapa negara bekas koloni masih mengalami ketimpangan ekonomi akibat sistem kolonial masa lalu. Data ekonomi historis menunjukkan bahwa kekayaan yang diambil dari koloni berperan besar dalam revolusi industri di Eropa. Wabah penyakit mengubah jalannya sejarah. Fakta yang jarang dibahas di sekolah yaitu penyakit sering lebih mematikan daripada perang. Contohnya Black Death abad ke-14 membunuh sekitar 30-50% populasi Eropa. Penurunan populasi menyebabkan perubahan ekonomi dan sistem tenaga kerja. Dan ketika bangsa Eropa datang ke Amerika, penyakit seperti cacar dan campak menyebabkan kematian jutaan penduduk asli. Banyak sejarawan berpendapat bahwa penyebaran penyakit adalah faktor utama keberhasilan kolonisasi Eropa di Amerika. Sejarah bukan hanya tentang manusia melawan manusia, tetapi juga manusia melawan lingkungan dan penyakit. Banyak pahlawan dan penjahat tidak hitam putih. Dalam buku sekolah, tokoh sejarah sering digambarkan sebagai pahlawan atau penjahat. Namun penelitian sejarah menunjukkan bahwa tokoh sejarah adalah manusia biasa dengan keputusan kompleks. Seorang pemimpin bisa melakukan reformasi penting, tetapi juga membuat kebijakan kontroversial. Pendekatan sejarah modern menekankan konteks kondisi zaman, tekanan politik, dan situasi sosial. Sejarah bukan cerita moral sederhana, tetapi studi tentang keputusan manusia dalam situasi yang rumit. Sejarah terus berubah seiring penemuan baru.
Banyak orang menganggap sejarah sebagai ilmu yang tetap, padahal sejarah terus diperbarui. Setiap tahun, para ilmuwan menemukan situs arkeologi baru, dokumen yang sebelumnya tersembunyi, analisis DNA manusia purba, dan teknologi pemindaian tanah dan satelit. Contohnya, analisis DNA menunjukkan bahwa manusia modern memiliki campuran gen Neanderthal, mengubah pemahaman kita tentang evolusi manusia. Artinya, sejarah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi ilmu yang terus berkembang. Fakta terbesar yang jarang diajarkan di sekolah adalah ini, yaitu sejarah bukan cerita sederhana tentang benar dan salah. Sejarah adalah kompleks, penuh sudut pandang, terus berkembang, berdasarkan bukti yang terus bertambah. Memahami sejarah secara kritis membantu kita tidak mudah percaya narasi tunggal, memahami dunia dengan lebih objektif, dan belajar dari kesalahan masa lalu. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang masa lalu, sejarah adalah kunci untuk memahami masa depan.